Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 200202095, kelas 4B HKI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku, judul buku yaitu Sosiologi Hukum. Yang pertama yaitu identitas buku. Nama pengarang Profesor Dr. Haji Zainuddin Ali, MA. Judul buku Sosiologi Hukum. Tempat penerbit Jalan Sawaraya nomor 18 Jakarta 13220. Nama penerbit Sinar Grafika, tahun terbit 2014. Tebal buku 160 halaman. Yang kedua, antaran. Nah, buku sosiologi ini mengkaji tentang secara panjang lebar prinsip-prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam kajian sosiologi hukum. Semua dituangkan secara utuh, runtut, dan jelas dalam 7 bab yang besar. Selain uraian teoritis pembahasan disertai dengan contoh-contoh kasus, fakta-fakta historis terkait kepatuhan hukum dalam masyarakat, dan contoh-contoh kasus penerapan aturan-aturan hukum sehingga dapat dijadikan buku pegangan baik pada strata 1 atau S1 maupun strata 2 atau S2 dalam mata kuliah sosiologi hukum. Semuanya dituangkan secara luas dan padu untuk memberi gambaran sejauh mana sosiologi hukum memainkan peran mengubah sikap masyarakat untuk menjunjung tinggi aturan-aturan hukum positif di tanah air. Dalam buku tersebut terdapat 8 bab, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran serta biografi penulis. Yang ketiga yaitu isi buku. Isi dalam buku ini lebih dominan menjelaskan tentang hukum dan fungsi sosial, perubahan dalam masyarakat, dan konteks hak asasi manusia atau HAM. Isi buku dari judul pembahasan saya yaitu Hukum dan Penyelesaian Konflik Sosial adalah dalam bab ini mengenai hukum dan penyelesaian konflik sosial, salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam peraturan sosial ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Periode otoritarian yang intens selama 4 dasawarsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah menghasilkan sistem hukum represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma utama. Oleh karena itu, penulis harus mengatakan wajah hukum di Indonesia adalah biografi kekerasan yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan, dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat di Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan, dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya kepentingan sosial, ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari. Menurut pendapat Derrida dalam Positions 1981, beliau mengungkapkan bahwa jejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas penegak hukum. Akibatnya, kita sering tidak mengenali lagi adanya kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.
Nah, sebagai contoh tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik di berbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Nah, keadaan tersebut disebabkan masyarakat Indonesia tertentu mengalami kesulitan untuk mengenali lagi referensi lain dalam kehidupan sosialnya selain kekerasan itu sendiri. Contohnya itu apa yang terjadi di Sampit, Maluku dan Poso misalnya merupakan refleks dari miskinnya kreativitas sosial dalam menyelesaikan konflik di antara mereka, sekalipun telah dikenal adanya berbagai kearifan tradisional untuk menyelesaikan konflik seperti prinsip Sintufu Maroso pada penduduk yang mendiami Poso atau prinsip kita semua bersaudara pada masyarakat Poso. Terus prinsip rumah bentang pada suku Dayak atau Pelagandong pada masyarakat Maluku. Namun kesadaran perilaku sosial serta struktur sosial yang dikenalinya hanya menyediakan kekerasan sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Model-model rekonsiliasi, negosiasi atau mediasi yang umumnya tersedia dalam khazanah tradisi sebagai bentuk kearifan lokal menjadi tumpul dan tidak dikenali dengan baik sehingga sulit untuk dipraktikkan kembali secara utuh. Terus ada perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Nah, aturan hukum yang disuplai oleh negara telah menghancurkan kesadaran dan norma-norma sosial masyarakat lokal yang selama bertahun-tahun telah berhasil mempertahankan tatanan sosial di antara mereka. Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah menghancurkan struktur kepemimpinan lokal. Kemudian kebijakan birokrasi dalam pengelolaan hutan yang memberikan konsensi HPH atau hak pengusahaan hutan bagi segelintir orang yang tidak saja telah menyebabkan kehancuran lingkungan alam, tetapi juga menghancurkan kesadaran kultural yang dimilikinya. Ditambah lagi dengan berbagai diskriminasi yang mereka rasakan dalam berbagai kebijakan politik dan pemerintahan, seperti tersingkirnya putra daerah, serta penegakan hukum yang sangat lemah yang telah melahirkan perasaan ketidakadilan yang meluas. Adapun contoh lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Nah, undang-undang dimaksud dalam pelaksanaan yang menciptakan diskriminasi antara penduduk kelahiran setempat dengan penduduk pendatang yang disebutkan terakhir itu akan melahirkan penduduk putra daerah dan penduduk pendatang. Nah, putra daerah diharapkan mendapat prioritas pada jabatan-jabatan tertentu. Hal itu akan memicu konflik sosial di masa akan datang bila tidak diluruskan oleh perancang roh atau jiwa peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang dimaksud. Semuanya itu telah menghilangkan kapasitas dan kreativitas sosial yang mereka miliki pada saat harus berhadapan dengan konflik yang setiap saat dapat timbul dalam kehidupan sosial mereka. Mereka hanya mengenal kekerasan sebagai satu-satunya cara yang disuplai dan dilembagakan oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara. Nah, dalam kondisi seperti ini, tidak sepenuhnya dapat disalahkan bila mereka menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Dalam hal ini, yang terjadi bukan hanya karena adanya ketidakpercayaan pada hukum dan aparat hukum, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan jalan kekerasan. Nah, yang berikutnya itu ada akhiran. Nah, sosiologi hukum ini
adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat secara empiris analisis. Dalam mempelajari sosiologi hukum dapat ditampilkan dan dianalisis sebanyak mungkin kondisi-kondisi dalam masyarakat sehingga hukum dapat diberlakukan secara efektif. Dan yang terakhir itu ada komentar dan saran terhadap buku, yaitu di dalam buku ini banyak sekali pengetahuan yang baru yang saya dapat, seperti metode pendekatan dan fungsi sosiologi hukum, terus adanya basis sosial hukum serta hukum dan kekuatan sosial, adanya hukum dan masyarakat, dan juga hukum dan politik dalam penyelesaian hukum dan mewujudkan keadilan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.